Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Gilang Maulana dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik dengan NIM 24536319 PN 18998. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang tantangan observasi bawah air di era perubahan iklim. Teman-teman, kita semua tahu bahwa laut adalah paru-paru kedua bumi. Laut menyerap sekitar 90% panas berlebih dari atmosfer dan lebih dari seperempat karbon dioksida hasil aktivitas manusia. Tapi di tengah perubahan iklim global, laut kini berada di titik kritis. Suhunya meningkat, arus laut bergeser, dan ekosistemnya di dalam laut ikut berubah. Untuk memahami semua ini dibutuhkan observasi bawah air yang terus-menerus dan akurat. Observasi bawah air ini adalah kegiatan mengumpulkan data dari lingkungan laut mulai dari suhu, salinitas, hingga pergerakan arus laut dan biota. Dengan observasi ini, para ilmuwan dapat mengetahui bagaimana laut merespons perubahan iklim, seberapa dalam pemanasan menembus lautan, dan bagaimana hal itu berdampak pada makhluk hidup di dalamnya. Namun, melakukan observasi bawah laut tidak mudah. Laut dalam adalah dunia yang penuh tantangan, gelap total, tekanan air bisa beribuan kali tekanan udara, dan suhunya yang sangat rendah. Karena itu, teknologi menjadi kunci utama. Beberapa teknologi penting yang digunakan antara lain CTD, yaitu alat untuk mengukur salinitas, suhu, dan kedalaman air laut, ekosonder untuk memetakan dasar laut dan mendeteksi biota laut, serta ROV dan AUV, yaitu robot bawah laut yang bisa merekam gambar dan data secara otomatis. Selain itu, sistem agrofloat berupa sensor terapung otomatis kini tersebar di ribuan titik lautan dunia dan mengirimkan data real-time tentang suhu dan arus laut ke satelit. Perubahan iklim memberikan dampak besar terhadap laut. Suhu laut meningkat, menyebabkan terumbu karang memutih dan ikan bermigrasi ke daerah yang lebih dingin. Peningkatan karbon dioksida juga membuat laut menjadi lebih asam, yang merusak biota laut seperti kerang dan plankton. Bahkan, arus laut global yang selama ini mengatur pola cuaca dunia mulai menunjukkan pergeseran yang berpotensi mempengaruhi iklim seluruh planet. Tentu saja, untuk memahami fenomena-fenomena ini dibutuhkan data laut yang terus diperbarui. Dan disinilah muncul berbagai tantangan besar. Tantangan yang pertama yaitu kondisi fisik laut yang ekstrim. Tekanan tinggi dan suhu rendah seringkali merusak alat penelitian. Tantangan kedua adalah biaya operasional yang sangat tinggi, misalnya sewa kapal riset atau perawatan peralatan di bawah air. Yang ketiga yaitu data laut masih terbatas, terutama pada kawasan samudra dalam yang sulit dijangkau. Dan yang terakhir, kurangnya sumber daya manusia ahli dalam pengelolaan data bawah laut, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, berbagai inovasi mulai dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut. Saat ini ilmuwan mengembangkan AUV dan glider yang dapat beroperasi berbulan-bulan di bawah laut tanpa dikendalikan manusia. Teknologi AI dan machine learning juga dimanfaatkan untuk menganalisis dugaan data laut dengan cepat dan akurat. Selain itu, kolaborasi internasional seperti Global Ocean Observing System atau GOOS dan UN Ocean Decade Initiative menjadi wadah bagi negara-negara untuk berbagi data laut secara terbuka. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai peran strategis dalam observasi laut. Melalui lembaga seperti BRIN, BMKG, dan Pusat Hidrografi, Oceanografi TNI AL, Indonesia terus meningkatkan kemampuan observasi laut. Kapal riset seperti Barunajaya juga rutin digunakan untuk ekspedisi oceanografi, pemetaan batimetri, dan penelitian biodiversitas laut tropis. Kesimpulannya yaitu observasi bawah air di era perubahan iklim ini adalah kunci untuk memahami masa depan bumi. Data laut bukan hanya milik ilmuwan tetapi juga dasar pengambilan kebijakan bagi seluruh umat manusia. Dengan teknologi yang semakin canggih, kolaborasi global, dan semangat menjaga bumi, kita bisa menghadapi tantangan ini bersama. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.